Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda. Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka, Jonathan Frizzy ini masih belum dipanggil ataupun ditahan oleh pihak kepolisian. Bagaimana informasinya berikut kami hadirkan untuk Anda. Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menetapkan publik figur Jonathan Frizzy dan 3 temannya sebagai tersangka kasus kepemilikan obat keras jenis etomidate yang dibeli dari luar negeri. 3 orang tersangka BTR, EDS, dan ER sudah dilakukan penahanan. Sementara untuk 1 tersangka yang merupakan publik figur Jonathan Frizzy tidak dilakukan penahanan karena pertimbangan kemanusiaan usai menjalani operasi ambeien. Namun pria yang akrab disapa Ijong ini diharuskan wajib lapor seminggu 2 kali ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Seperti diketahui, Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil membongkar jaringan peredaran obat keras jenis etomidate yang dibawa penumpang dari luar negeri sebanyak 50 cartridge. 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus obat keras jenis etomidate, tersangka Jonathan Frizzy terungkap motif membeli dan mengedarkan karena motif ekonomi. Kini para pelaku dijerat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan junto pasal 55 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mendalami kasus peredaran obat keras yang salah satu pelakunya merupakan artis Jonathan Frizzy, kami sudah terhubung dengan Kasat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, AKP Michael Karisma Tandayu melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Oke. Nah pemirsa, di studio kami Apa Kabar Indonesia Siang, kami juga sudah menghadirkan narasumber kami, ada Mbak Hanifah Hasna, kriminolog. Selamat siang Mbak Hanifah. Selamat siang. Oke pemirsa, kami akan ajak Anda dulu untuk berbincang dengan Mbak Hanifah, kriminolog. Mbak Hanifah, apa sih yang menjadi indikator ataupun dorongan secara psikologis dan juga motif sosial bagi seorang public figure ini bisa melakukan tindakan yang demikian ini, Mbak? Baik. Jadi motifnya sih banyak ya, tapi yang pertama itu karena gaya hidup hedonisme. Ya. Karena gaya hidup hedon itu membentuk mereka untuk gitu ya. Yang pertama punya tuntutan-tuntutan tertentu terkait dengan penampilan dan lain-lain. Nah, dari situ juga karena dia hedon, dia membutuhkan banyak modal gitu ya. Nah, itu juga bisa berlanjut kepada kepemilikan dan perdagangannya. Itu kalau kita lihat dari situ. Yang kedua, lingkungan yang permisif gitu. Jadi mereka kan berkumpul dengan teman-temannya yang menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang biasa gitu ya. Nah, ketika lingkungan permisif, pasti dia juga akan menggunakan dan dia merasa bahwa semua juga memakai dan aku juga tidak akan. Ini hal yang biasa saja, normal saja. Nah, yang ketiga, pengendalian dirinya yang kurang gitu, karena ada juga orang-orang di kalangan aja yang tidak menggunakan itu karena pengendalian dirinya bagus, tapi ketika mereka harus menyamakan dengan kehidupan sosialnya, mereka juga akan melakukan hal itu. Selanjutnya, artis ini bisa digunakan oleh para pengusaha itu sebagai pancingan untuk memudahkan mengedarkan gitu. Jadi karena kan kemudahan akses itu gitu ya. Nah, kondisi-kondisi inilah yang membuat artis menjadi semakin mudah menjadi pelaku tadi itu. Di samping kebutuhan yang sangat besar, kesuksesan dari kecil yang membuat mereka menjadi hidup enak, kemudian ketika gede, ketika dewasa mungkin ada penurunan secara karir dan bisnis ini menjadi bisnis yang sangat-sangat menguntungkan untuk mereka. Ditahan dulu ya, kita juga akan melihat bagaimana update perkembangan terkini. Kita sudah terhubung juga pemirsa dengan AKP Michael Karisma. Pak Michael, ini mungkin bisa dijelaskan perkembangan dari kasus Jonathan Frizzy ini seperti apa? Baik Mbak, dapat kami menjelaskan bahwa untuk kronologinya mungkin pada hari Minggu kemarin, yaitu tanggal 4 Mei, kami melakukan penangkapan terhadap saudara JF di sebuah rumah di daerah Bintaro. Lalu ketika kami datang ke sana, memang saudara JF dalam kondisi setelah pasca operasi. Dan di sana kami menanyakan kepada pihak JF dan kepada pihak lawyer-lawyernya, apakah saudara JF mampu dan bersedia untuk
dimintakan keterangan di Polres. Lalu dari jawaban dari saudara JF dan pihak lawyernya itu menyatakan bahwa mereka bersedia dan mampu untuk melakukan pemeriksaan. Lalu dilakukan pemeriksaan sampai hari Senin tanggal 5 itu sampai malam hari. Dan setelah pemeriksaan selesai, dari tim PH-nya dari saudara JF itu mengajukan untuk tidak dilakukan penahanan. Untuk sebagai pertimbangan yaitu adalah ada rujukan dari dokter yang menangani operasi dari saudara JF, lalu juga ada rekomendasi dari Rumah Sakit Polri, lalu juga dengan mempertimbangkan aspek bahwa saudara JF tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan tidak akan mengulangi kejahatan yang lainnya. Lalu dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan juga melihat memang secara langsung kondisi saudara JF memang tidak memungkinkan untuk kami tahan, jadi kami melakukan gelar dan kami menetapkan bahwa saudara JF tetap prosesnya masih berlanjut yaitu sebagai tersangka dalam case ini. Akan tetapi untuk prosesnya itu tidak ditahan dalam case ini. Dan juga saudara JF diwajibkan untuk wajib lapor seminggu 2 kali. Dan wajib lapor yang pertama ini baru saja dilakukan siang ini, sudah selesai. Dan kami lihat memang saudara JF kooperatif dalam menjalani pemeriksaan ini. Oke, Pak Michael, sejauh ini belum ditahan berdasarkan hasil rujukan dari kesehatan gitu. Seberapa lama Pak Michael dia tidak akan ditahan ataupun dipanggil oleh pihak kepolisian? Tentunya apabila memang kondisi sudah membaik, pasti kita akan lakukan kita akan melihat dulu kondisi kesehatannya, dan apabila memungkinkan mungkin kita akan lakukan penahanan. Oke, baik. Pak Michael, saudara JF ini apakah dalam pemanggilan yang sudah dilakukan ini tetap untuk konsisten, Pak? Dalam hal pernyataannya atau gimana, Mbak? Oke, siap. Pak Michael, ini untuk peranan dari Jonathan Frizzy ini seperti apa, Pak Michael? Oh ya, dalam case ini kita menetapkan 4 tersangka, salah satunya yaitu saudara JF. Untuk peran dari saudara JF itu adalah yang pertama, dia adalah orang yang berkomunikasi dengan saudara EDS. Jadi mereka berdua lah yang menjadi inisiator sehingga vape yang berisikan obat keras ini dapat masuk dari Malaysia ke Indonesia. Lalu yang kedua, saudara JF juga yang menyediakan kurir untuk menjemput vape yang berisi obat keras ini. Lalu yang ketiga, dia juga yang mempersiapkan dari awal, lalu dia juga yang mengontrol setiap update dari perjalanan dari vape ini, dan juga yang terakhir dia juga memfasilitasi untuk mempermudah untuk dalam penjemputan vape ketika sudah sampai di Indonesia. Lalu juga dia sesuai dengan kesepakatan dengan tersangka lainnya, saudara JF juga memiliki kepemilikan sebagian dari vape yang berisikan obat keras ini yang apabila ini sudah sampai di Indonesia. Oke, baik. Pak Michael, ini informasinya jika zat etomidate sungguh sangat berbahaya. Untuk status hukumnya sendiri di Indonesia saat ini bagaimana, Pak? Untuk zat etomidate ini merupakan termasuk dalam hubungan obat keras. Jadi dia termasuk dalam, mungkin mudahnya adalah obat bius ya, obat anestesi atau digunakan untuk sedasi, yaitu untuk mengurangi kesadaran ataupun mengurangi kecemasan seseorang. Akan tetapi untuk menurut merujuk dari keterangan dari BPOM itu bahwa di Indonesia zat etomidate ini tidak digunakan atau tidak beredar di Indonesia. Jadi di rumah sakit pada di Indonesia itu tidak ada zat etomidate digunakan. Tapi rumah sakit di Indonesia menggunakan zat lain untuk anestesi. Jadi zat etomidate ini itu seharusnya digunakan dengan cara disuntikan atau diinjeksi. Jadi dan juga dengan dosis tertentu.
Jadi apabila memang digunakan dengan cara dihisap tanpa dosis yang memang sudah seharusnya ditentukan, tentu ini memiliki efek yang baik jangka pendek maupun jangka panjang yang berbahaya bagi tubuh. Oke Pak Michael, kami masih akan kembali berbincang dengan Anda dan kita juga mau ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, kita masih akan mendalami seberapa besar sih pengaruh public figure dalam kasus-kasus seperti ini. Tapi sesaat lagi Mbak Hanifah, tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, kami kembali ajak Anda untuk berbincang tentang kasus Jonathan Frizzy yang terlibat dalam peredaran obat keras. Mbak Hanifah, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh public figure dalam kasus-kasus seperti ini? Ya, jadi memang kita membutuhkan public figure untuk menginfluence masyarakat ya. Jadi untuk masalah kesehatan dan masalah yang lain-lain. Nah, ketika ada public figure ternyata melakukan hal-hal yang negatif, akhirnya si para masyarakat atau penggemarnya terutama menormalisasi kondisi ini. Karena yang mereka lihat kan ada kekerenannya, kesuksesannya, gitu ya, kegantengannya. Bahkan mungkin mereka mencitrakan dirinya bahwa aku akan ganteng ketika melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh idolanya. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Nah, sebanyak apa dia mempengaruhi itu dan sebanyak itulah yang akan dirusak generasinya. Nah, masalahnya adalah yang perlu kita tahu adalah apakah zat ini, si psikotropika ini itu terjangkau oleh masyarakat luas gitu. Harganya berapa? Kan kalau di data itu kan harganya untuk kalangan atas kan ya. Nah, bagaimana mereka itu untuk menyesuaikan dengan hal ini gitu ya. Bagaimana cara mereka membelinya? Kalau mereka sampai pernah membeli, sampai ternyata mereka juga ternyata adiksi, bagaimana cara mereka itu memenuhi kebutuhannya gitu ya. Karena kalau sudah seperti ini, akhirnya kemungkinan terjadi kekerasan itu sangat besar. Dari biasanya kalau dari dalam rumah dia bisa mencuri apapun yang ada di rumah, menjual ada yang di rumah gitu. Jadi pengendalian dirinya kurang. Ketika kebutuhannya tidak terpenuhi, akhirnya agresivitas juga akan muncul. Sehingga banyak yang berantem dengan keluarga atau berantem dengan orang lain karena hanya untuk memenuhi kebutuhan adiksinya. Oke, artinya vape yang berisi zat keras tadi etomidat ini merupakan adanya tanda pergeseran tren terbaru untuk konsumsi narkoba atau obat keras. Iya, sepertinya memang demikian ya. Dan menurut saya ini ada bahaya yang lebih besar bahwa ini sudah dipersiapkan oleh para perusahaan generasi. Dari awalnya kita merokok ya, remaja itu merokok, dipindahkan ke vape dan menganggap itu adalah sesuatu yang kandungannya itu tidak terlalu bahaya, ternyata sekarang dimasukkan dengan zat-zat adiktif. Berarti kan ini upaya apa? Apakah benar hanya bisnis? Terus bisnis kalau merusak untuk apa gitu, kalau tidak untuk merusak generasi gitu. Oke, Mbak Hanifah, kita kembali lagi ke pertanyaan saya yang tadi tentang pengaruh dari influencer. Ini kan besar sekali sebenarnya pengaruh dari influencer. Tapi kalau kita lihat hukum yang tengah dijalani oleh Jonathan Frizzy saat ini, dia tidak ditahan. Ini kan juga pandangan bagi masyarakat luas. Oke, idola saya aja udah kena kasus jadi tersangka gak ditahan. Ini gimana nih? Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari undang-undangnya memang ada, kalau nggak salah ya, ada di pasal 31. Itu ketika seorang tersangka dia menderita sakit dan ada rekam medis atau bukti-bukti medis yang bisa diserahkan kepada kepolisian, itu ada kompensasi tersendiri, walaupun harus perlu kontrol lagi gitu ya. Artinya seperti yang disampaikan oleh Bapak Polisi tadi itu memang lagi sakit gitu ya, dan mungkin rutan atau pihak kepolisian atau pihak penegak hukum tidak menyediakan tempat-tempat untuk menampung orang sakit gitu ya. Tapi harus ada jangka waktu setelah seperti apa gitu. Artinya kan ini dalam kontrol pihak kesehatan kan. Ketika dia sudah sehat, berarti dia harus sudah menjalani hukuman itu gitu. Karena kalau tidak, masyarakat itu kan sudah sangat-sangat kontrol sosial dari masyarakat itu kan besar sekali. Ketika kontrol masyarakat itu berfungsi, tetapi ini tidak dijaga, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum itu menjadi sangat-sangat turun. Dan mereka merasa bahwa yang keren aja nggak apa-apa kok, ini tidak begitu. Nah, makanya sangat-sangat berat ketika kita menangani public figure, karena mereka yang dilihat, mereka yang jadi contoh, jadi penegakan hukum justru harus yang sebenar-sebenarnya. Istilahnya mungkin jadi ada influencer tapi dalam bidang kriminal begitu ya. Betul sekali. Akhirnya, tapi untuk kalau dari perspektif kriminolog sendiri, apakah keputusan ini kemudian berpotensi nantinya untuk ada celah hukum yang memang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu? Pihak tertentu itu jadi begini.
kalau ini tidak ditegakkan, ada kemungkinan orang-orang lain atau pihak-pihak yang lain akan meminta hak yang sama, gitu. Nah, hak yang sama itu kan, apakah benar dia dalam kondisi sakit atau maling ngering? Maling ngering itu kondisi yang tidak sakit tapi dibuat sakit, gitu. Berarti kan ada kerjasama entahlah antara si terdakwa ini dengan pihak kesehatan atau pihak-pihak keluarga yang menunjukkan iya kok dia dalam kondisi sakit. Sebetulnya trik seperti ini tuh kan sudah trik yang dilakukan oleh banyak orang di sebelum-sebelumnya gitu ya, namanya maling ngering, pura-pura sakit untuk menghindari hukuman gitu. Tapi dalam hal ini ketika Ajong memang benar-benar dia sedang beroperasi, menjalani operasi, pasti pihak rumah sakit bisa memberikan informasi medisnya. Mbak Nifa, kalau kita lihat dari perspektif hukum dan juga sosial, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar apabila kita memberlakukan hukuman yang lebih kepada selebritas ataupun orang yang bisa kita anggap contoh ketika mereka melakukan kriminalitas seperti ini? Nah, ini agak susah ya. Karena begini, biasanya hukuman itu menjadi berat ketika yang melakukan adalah orang tua, guru gitu ya. Orang yang harus digugu dan ditiru gitu ya bahasanya ya. Nah, kalau influencer apakah ada undang-undang yang sudah menaungi ini? Nah, ini yang harus kita sampaikan. Dan mungkin kondisi ini atau kejadian ini menjadi masukan yang baik untuk pemerintah. Jadi ketika influencer melakukan karena kejahatan, pengaruhnya begitu luas, ya betul besar ya. Karena memang tugas mereka kan untuk menginfluence, untuk mempengaruhi gitu. Nah, pengaruh buruk atau baiknya seperti apa? Dan hukumannya tadi itu tidak hanya hukuman secara pidana, tapi secara sosial. Seperti apa hukuman sosial itu? Putus kontrak, tidak ditayangkan, di-ban sosial medianya gitu. Ini kan hukuman sosial. Sehingga masyarakat yang sudah melek terhadap kontrol sosial itu menjadi percaya terhadap penegak hukum. Oke, kita juga akan kembali lagi bergabung dengan Pak Michael ya di Zoom. Pak Michael, saat ini sejauh apa pemantauan regulasi terhadap vape yang memang mengandung zat berbahaya tadi, etomidate, dan juga zat-zat kimia yang kemudian ini dicampurkan? Baik. Untuk di Indonesia sendiri, karena ini memang zat baru, jadi untuk di Indonesia tersendiri memang zat etomidate ini masih digolongkan obat keras. Akan tetapi sepengetahuan kami, apabila di negara lain di Taiwan, itu zat etomidate sendiri memang sudah masuk OTK. Jadi memang kalau asal muasalnya itu ramenya zat ini itu dari Taiwan, dan itu memang di Indonesia itu masih dalam undang kesehatan, masih belum keras. Oke, Pak Michael, mungkin bisa Anda jelaskan ini bagaimana mekanisme kerja jaringan distribusi vape yang mengandung zat keras ini? Apakah ada pola distribusi lintas daerah ataupun lintas negara? Dari penemuan Anda seperti apa? Jadi untuk pembawaan penyelundupan vape itu dapat berupa dua macam, yaitu vape-nya sendiri yang sudah berisi liquid, dan yang kedua itu liquidnya saja, dan nanti mungkin akan dimasukkan ke vape-nya baru di Indonesia. Lalu untuk modus-modusnya tentu biasanya orang itu membawa vape tidak dalam jumlah yang banyak agar tidak mencolok, dan juga yang pasti ditamarkan seperti layaknya vape-vape pada umumnya. Atau jika dia mengirimkan atau membawa liquidnya, itu biasanya ditamarkan di dalam bungkus-bungkus yang berisi cairan seperti sabun, alat kosmetik, dan lain sebagainya. Oke, baik Pak Michael, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan juga Mbak Hanifah Hasna, ya betul Mbak Hanifah. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami. Dan juga semoga kasus ini juga diberikan titik terang ya.